Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Saumi Sregar. Saya dari mahasiswa IAIDU Kisaran. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Saya di sini akan melanjuti materi tentang notaris dalam mata pelajaran Kode Etik Profesi, di mana materi yang ke-9 ini tentang notaris. Ada 6 poin di dalamnya. Pertama adalah etika notaris, kedua adalah etika melaksanakan tugas jabatan notaris, ketiga adalah etika pelayanan terhadap klien, keempat adalah etika hubungan sesama rekan notaris, kelima adalah pengawasan notaris, keenam adalah hubungan kode etik notaris dengan undang-undang notaris. Yuk didengar penjelasan dari saya. Pertama adalah etika notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Kedua adalah tugas dan kewajiban notaris. Tugas notaris itu dia membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Kedua adalah memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Ketiga adalah membetulkan akta yang berhubungan dengan pertanahan. Nah, akta autentik itu disebut dengan akta yang dibuat oleh pejabat negara. Contoh dari akta autentik itu adalah akta kelahiran dan KTP. Kalau dia akta di bawah tanah itu dia dokumen yang tidak resmi ya guys. Masuk kita yang kedua, yaitu kewajiban notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pasal 16, yaitu bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait gros akta, salinan akta, dan kutipan akta berdasarkan nota akta. Kedua adalah menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku atau bundel yang memuat tidak lebih, maka dapat dijilid dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Ketiga adalah mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia, dan pada ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan, dan tempat dudukan yang bersangkutan. Ketiga adalah kode etik notaris dalam pasal 1 ayat 2 tentang kode etik notaris, dan terdapat juga dalam pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sumpah notaris itu terdapat dalam pasal 4 ayat 2 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan pengawasan pelaksanaan dan penindakan kode etik notaris ada pada Dewan Kehormatan yang berjenjang mulai dari tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Terdapat pada pasal 1 ayat 8 tentang kode etik notaris. Keempat adalah pengawasan notaris ditinjau dari kedudukan badannya. Pertama adalah pengawasan intern, yang dimana pengawasan intern itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris atau kontraktual masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Kedua adalah pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga
secara struktural yang berada di luar pemerintahan. Dan yang kelima, etika hubungan sesama rekan notaris, yaitu etika kepribadian sebagai pejabat umum. Notaris harus berjiwa Pancasila, taat pada hukum dan berbahasa Indonesia yang baik. Dan kita masuk poin yang terakhir, yaitu etika pelayanan terhadap klien itu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Mungkin disinilah penjelasan dari saya tentang notaris. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.